Hai, shalom adik-adik. Wah, ketemu lagi dengan Bang Christian. Bang Christian senang ingin berbagi firman Tuhan buat adik-adik agar adik-adik bertambah imannya kepada Tuhan. Nah, saat ini Abang Christian mau bercerita tentang Gabriel disuruh Tuhan ke Nazaret. Wah, siapa di antara adik-adik yang ada namanya Gabriel? Wah, kalau namamu Gabriel, berarti namamu berasal dari Alkitab. Wah, tahu nggak kira-kira siapa Gabriel itu? Gabriel adalah seorang malaikat Tuhan yang seringkali dipercaya oleh Tuhan menyampaikan berita-berita penting kepada manusia supaya manusia kembali kepada Tuhan, supaya manusia mengerti kehendak Tuhan. Nah, suatu kali adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, Gabriel kaget. Dia dipanggil sama Tuhan. Gabriel, sini. Ya, ada apa Tuhan? Aku ingin kamu pergi menyampaikan pesan penting. Menyampaikan pesan penting Tuhan. Iya, kepada siapa? Ke Nazaret, kepada seorang anak gadis yang cantik di sana. Siapa namanya? Namanya Maria. Terus pesan apa yang mau aku sampaikan Tuhan? Kamu harus menyampaikan pesan bahwa aku akan mengutus firman Allah untuk menjadi manusia dan nanti akan masuk ke dalam rahim Maria, artinya ke dalam perutnya adik-adik, ke dalam perutnya Maria. Makanya tiba-tiba, Gabriel kaget. Kok bisa Tuhan harus masuk ke dalam perut Maria? Aduh Tuhan, ini ampun, kok bisa ya? Begitu sayangnya dia sama manusia sehingga sampai masuk ke dalam perutnya. Padahal di sini Tuhan ini kami sembah, kami tinggikan. Tapi karena kasihnya, dia rela datang, mau masuk lagi ke perut Maria. Betapa dia mau merendahkan diri. Betapa rendah hatinya Tuhan ini. Tapi sekalipun Gabriel bingung, tapi Gabriel kagum pada Tuhan atas kasihnya. Betapa baiknya ya dia. Memang tidak ada yang sebaik Tuhan ini. Ya udah Tuhan, saya mau menyampaikan pesan itu. Terus apa lagi Tuhan? Katakan kepadanya bahwa anak yang akan dikandung itu adalah anak yang sudah dijanjikan kepada Adam dan Hawa, yang akan nanti meremukkan keturunan ular. Kemudian sudah dijanjikan ini juga kepada Daud, bahwa keturunannya akan menjadi raja selama-lamanya. Nah, inilah yang akan menjadi raja, yang akan lahir dari perut kamu, Maria. Bilang nanti sama dia ya. Ya udah Tuhan, saya mau mengatakan itu. Terus sampaikan lagi, mereka harus menamai dia Yesus. Maria harus menamai dia Yesus, yang artinya Allah menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Begitu. Waktu itu Gabriel begitu kagum pada Tuhan, yang sekalipun dia tahu manusia itu berdosa, manusia itu banyak yang nakal, banyak yang suka bohong, banyak yang suka mencuri, banyak yang suka berantem satu dengan yang lainnya. Tapi Gabriel tetap taat sama Tuhan, bahkan kagum.
Aduh, kagum karena kasih Tuhan ternyata begitu besar, pikir Gabriel dalam hatinya. Oke Tuhan, saya siap melakukan apapun yang Tuhan suruh kepada saya. Karena saya tahu tidak ada satupun keputusan Tuhan yang tidak baik. Semuanya mendatangkan kebaikan. Tidak ada satupun keputusan Tuhan yang salah. Saya mau datang. Kemudian dia berangkat adik-adik. Dia berangkat. Kemudian disaksikan oleh malaikat-malaikat lain. Mau kemana Gabriel? Mau kemana? Oh, aku disuruh Tuhan harus pergi sekarang ke bumi. Mau melihat manusia, kemudian akan datang kepada seorang perempuan bernama Maria. Kemudian saya akan menyampaikan bahwa ternyata Tuhan akan mengutus firman Allah untuk menjadi manusia di dalam dirinya Maria ini, anak gadis ini. Oh begitu, wah kenapa bisa begitu ya, kata malaikat-malaikat yang lain. Nggak tahu gitu tapi kita tahu bahwa Tuhan pasti segala sesuatu yang dia pikirkan, segala sesuatu yang dia putuskan, semuanya baik, semuanya luar biasa nanti. Udah, yang penting saya taat aja. Ya udah, dadah, hati-hati di jalan, kata malaikat-malaikat lain. Oke, dia kemudian berangkat. Dan kemudian waktu itu Maria sedang ada di dalam rumahnya. Tiba-tiba datang malaikat. Wah, pasti karena dari surga. Malaikat ini berkilau-kilauan. Sangat luar biasa. Wah, waktu itu Maria kaget. Tiba-tiba malaikat Gabriel ini ngomong, "Salam, hai kamu yang dikaruniai Tuhan." Artinya adik-adik, Maria ini beroleh berkat khusus dari Tuhan. Beroleh berkat yang sangat besar dari Tuhan. Karena Maria itu didatangi oleh Tuhan sendiri. Bahkan firman Allah akan tinggal di dalam dirinya dan bahkan menjadi manusia di dalam perutnya. Dan kemudian malaikat itu mengatakan seperti ini di dalam Lukas pasal 1 ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria." Rupanya waktu itu pada saat Gabriel datang, Maria juga takut. "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Wah, tentu hal ini melegakan hatinya Maria. Membuat hati Maria jadi tenang. Saya beroleh berkat. Berkat apa ya? Dia pikir. Kemudian malaikat melanjutkan. Ayat 31. "Sesungguhnya engkau akan mengandung." Mengandung. Akan hamil. Kok hamil aku? Aku kan belum nikah gitu ya. Kemudian, "dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi." Wah, firman Allah waktu di surga belum disebut sebagai anak Allah. Tapi karena firman Allah mau datang ke dalam dunia, menjadi manusia di dalam rahim Maria, dan dia akan lahir, maka sejak saat itu malaikat memberitahukan bahwa namanya itu adalah anak Allah yang maha tinggi. Bukan karena Allah beranak ya, tapi karena Allah menjadi manusia. Jelas adik-adik? Ya, senang sekali karena adik-adik begitu mengerti, begitu senang ingin mengerti firman Tuhan. Terima kasih adik-adik, kita mau lanjut ya. Dan ia akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Wah, ini membuat Maria begitu senang. Karena rupanya Maria mau melahirkan tadi namanya Yesus, yang artinya
Allah menyelamatkan manusia dari dosa mereka. Kemudian yang kedua, dia juga adalah anak Allah yang maha tinggi. Dan kemudian yang ketiga yang tidak kalah menyenangkan atau menggembirakan buat anak gadis itu, yaitu Maria, adalah dikatakan bahwa anak itu akan menjadi raja. Jadi Maria waktu itu senang sekali. Wah, aku jadi orang yang luar biasa karena apa? Aku mau melahirkan raja. Bahkan raja yang tidak berkesudahan. Raja kekal. Ini juga rupanya menggenapi firman Tuhan yang ada di dalam Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6. Bahwa di sana dikatakan bahwa sesungguhnya seorang anak telah diberikan kepada kita, seorang putra telah diberikan kepada kita, namanya disebutkan penasehat ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai, dan dia luar biasa. Anak-anak ini membuat Maria begitu senang, begitu bersukacita. Nah, anak-anak, perhatikan baik-baik. Tiba-tiba Maria bilang begini. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana mungkin hal itu terjadi karena aku belum menikah? Rupanya Maria berpikir gini, wah, aku sekarang sedang mau menikah memang dengan Yusuf. Puji Tuhan, lewat Yusuf lewat pernikahan saya ini nanti, berarti kami akan melahirkan seorang anak namanya Yesus. Tapi malaikat menjawab dengan tegas. Bukan begitu, kira-kira seperti itu. Bukan begitu, Maria. Jawab malaikat di ayat yang ke-35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi bukan Maria, Allah yang tidak kelihatan itu datang menaungi, memberkati hidupmu, memenuhi hidupmu, dan kemudian membuat kamu jadi hamil. Dan kemudian berkat Tuhan ini yang sudah menaungi kamu akan membuat kamu punya anak. Bukan dari Yusuf, itu sebabnya anak itu adalah kudus, anak Allah. Bukan anak Yusuf ya Maria, tapi anak Allah. Karena firman Allah menjadi manusia. Wah, seru ceritanya ya adik-adik. Kak Christian atau Abang Christian senang menceritakan firman Tuhan kepada adik-adik. Ada berapa hal yang kita pelajari dari peristiwa ini adik-adik. Yang pertama bahwa segala keputusan Tuhan, rencana Tuhan, firman Tuhan pasti baik buat kita. Kemudian yang kedua, Tuhan sangat sayang kepada adik-adik. Tuhan sangat sayang kepada manusia, kepada papa mama, kepada teman-teman kita. Dan itu dibuktikan dengan cara Tuhan mau turun dari surga. Padahal di sana dia disembah luar biasa, dia dilayani, dia tinggal suruh malaikat-malaikatnya, dia disembah, disanjung, dipuji-puji di sana. Tetapi dia mau datang merendahkan diri, ingin menyelamatkan adik-adik dari dosa adik-adik. Ya, jadi bilang ayo perkatakan bersama dengan kakak, Tuhan sayang padaku. Tuhan sangat-sangat sayang padaku. Amin. Kalau namamu contohnya Christian, bilang Tuhan sayang kepada Christian. Nah, kemudian pelajaran yang ketiga, kita perlu percaya kepada Dia selalu.
Dan kemudian kita mengucap syukur pada Tuhan. Lewat apa? Lewat doa. Kita mengucap syukur kepada Tuhan lewat puji-pujian. Itu sebabnya adik-adik, jangan main-main ya ketika memuji Tuhan. Bilang contohnya, I love you Jesus. Sungguh-sungguhlah menyanyi kepada Tuhan. Contohnya menyanyi, ku mau cinta Yesus selamanya. Jangan main-main adik-adik, karena Tuhan kita benar-benar layak dipuji dan disembah. Bertemu lagi dengan Bang Christian pada video-video selanjutnya. Ada cerita-cerita firman Tuhan yang menarik lagi nanti akan disampaikan oleh Bang Christian. Siap-siap ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati adik-adik.